pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai, coba adik-adik ada yang tahu nggak ya kenapa kita nuansanya merah, putih, Biru. Kenapa yuk? Karena bendera merah putih berkibar di langit yang biru. Nah adik-adik, sebelum ibadah, adik-adik jangan lupa untuk like ibadah minggu ini. Dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu ini ada Kak Happy Sihombing, hai, dan ada Kak Delvia Nenggela sebagai song leader. Lalu siapa ya yang menjadi pemusiknya? Ada Bang Abdi Sitompul. Dan yang akan memberitakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Hai, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bareng-bareng bernyanyi yuk. Kita mau bernyanyi Big or Small. Karena Kak, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang tinggi, mau yang pendek, semua itu dicinta sama Tuhan. Yuk Kak, kita nyanyi lagu Big or Small. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Yang lebih semangat.
kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus, kakak selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal berapa hari ini? Tanggal 21 Agustus 2022. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk adik-adik, dengan penuh semangat kita mau bernyanyi gembira di rumah Tuhan. Ya, kita semuanya tetap bangkit berdiri. Berdiri, kita mau pakai kalau nanti Kak Happy nyanyiinnya, kalian harus ikutin. Aku gembira, kalian harus bilang aku gembira. Oke? Yuk. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka. Bersuka, aku gembira, aku gembira, aku bersuka, aku bersuka, menari melompat, melompat, bertepuk tangan, la 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 la, ayo menari, ayo kita lompat, ayo melompat, la 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 la, tepuk tangan yuk, bertepuk tangan, bersuka gembira, bersuka gembira di rumah Tuhan, bersuka gembira di rumah Tuhan, bersuka gembira di mana? Di rumah Tuhan. Yes, bersuka gembira di rumah di Tuhan. rumahnya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali.
Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalenda, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan malena, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-9 yang berbunyi demikian. Jangan engkau berdusta. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Delvia. Kak Delvia tuh temennya hanya di gereja HKBP Rawamangun aja atau ada di tempat lain juga? Ada di tempat lain, Kak. Berarti banyak ya temennya, nggak pilih-pilih. Enggak. Kalau Bang Abdi pilih-pilih nggak? Oh enggak ya, kita mau berteman dari gereja mana? Kita asalkan berdiri di atas firman Tuhan, kita mau berteman. Jadi kita nggak boleh pandang-pandang, dan kita nih mau menyambut lagu ini dari Endes Skala Minggu nomor 124. Ku tak pandang dari gereja mana. Pandang dari gereja mana, asal kau
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Eits, adik-adik jangan duduk dulu. Kenapa, Kak? Kita mau tetap bangkit berdiri, Kak. So, kita mau bernyanyi lagi pakai gerakan. Oke, ini tentang apa ya, Kak? Tentang Kasih Tuhan Yesus yang terbesar. Oke, berarti semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang langsung duduk. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Kasihmu terbesar. Jika suruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah turut memuji, takkan habis menceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Udah inget gayanya kan? Ayo kita ikutin ya. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat
Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kak Delvi, Bang Abdi, Kak Happy mau nanya nih. Kalau misalkan Bang Abdi, Kak Delvi ya dipanggil, jawabnya lah nanti dulu. Iya mah, tapi tetap duduk. Atau iya mah terus langsung datang. Iya pak langsung datang. Iya mah atau iya pak tapi langsung datang. Oh, enggak nunggu dulu nanti. Iya, atau tapi tetap duduk di tempat gitu. Enggak, kita harus langsung datang, Kak. Iya, itu aja kalau dipanggil mama papa harus datang. Apalagi kalau kita mau ibadah memuji Tuhan, dipanggil kita langsung bilang, iya kita langsung segera datang. Yuk kita mau nyanyi. Yesus memanggil dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yang ayat yang kedua kita mau bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 21 Agustus tahun 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Seluruh teman-teman, kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat untuk adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari tanggal 15 sampai 21 Agustus tahun 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus tahun 2022. Ya, kita akan mengucapkan, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kepada adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik dapat mengisi presensi di My ASN. Lalu adik-adik juga dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Persiapan untuk bahan ajar di hari Minggu di tanggal 28 Agustus diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 14 dengan tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
Demikian Warta Sekolah Minggu dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kak Happy mau gak sih janji sama Tuhan Yesus kalau Kak Happy mau selalu berdoa sama Tuhan Yesus? Mau selalu baca firman Tuhan? Mau. Nah, kita mau ya adik-adik berjanji sama Tuhan Yesus? Yes. Kita mau mendengarkan, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu dari buku ND Sekolah Minggu dari 230, Tuhan Yesus, aku berjanji. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih semangat di pagi hari ini? Dari tadi kita sudah menyanyi, bergembira, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sekarang kita akan masuk ke renungan firman Tuhan. Tetap semangat ya, jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang lari-lari, tetapi tetap semangat mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, di ibadah sekolah minggu hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis di kitab Injil Markus, pasal yang ke-12, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Ada yang tahu ini mengenai apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, kalau tidak ada yang tahu, yuk kita baca firman Tuhan seperti ini. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di hari tanggal 17 kemarin, siapa yang ikut lomba di sekolah atau di lingkungan rumah, di RT atau di tempat lain? Pasti menyenangkan, bukan? Nah, Amang mau bertanya dulu, siapa yang ingat ini perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Yang ke-7, yang ke-10, atau yang ke-17? Nah, semuanya tidak benar juga ya. Yang ke-77. Siapa di sini yang tahun ini juga berulang tahun yang ke-77? Adakah adik-adik yang berulang tahun yang ke-77? Ya, tentunya enggak dong. Kalau sempat berulang tahun 77, pastinya dia sudah kakek-kakek atau nenek-nenek. 77. Karena anak-anak pasti jauh di bawah umur 77 tahun. Tapi kalau umur 7 tahun itu mungkin ya. Nah, di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan juga untuk negeri kita Indonesia. Apa yang kita persembahkan? Nah, kita mau meniru dari seorang janda yang miskin ini. Adik-adik tahu apa ketika Tuhan Yesus mengatakan janda yang miskin? Biasanya di dalam Alkitab ketika dibicarakan janda, anak yatim, orang miskin, orang lemah, orang asing, pendatang. Ini semua adalah orang-orang yang dilindungi dan dibela oleh Tuhan secara langsung. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak ada lagi pelindungnya, tidak ada kekuatannya untuk membela diri, karena mereka miskin, karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa karena keluarganya yang banyak, karena keluarganya pejabat, atau karena mereka memiliki kekuasaan, itu tidak ada bagi mereka. Sehingga Tuhan menjadi pembela mereka. Nah, si ibu tadi dikatakan dia sudah janda, artinya tidak ada suaminya lagi bersama dengan dia. Lalu juga dikatakan dia miskin. Berarti sama sekali dia tidak punya kekuatan, kemampuan untuk membela dirinya atau untuk melakukan hal-hal seperti orang-orang kuat yang kaya, yang punya suami, yang punya jabatan. Nah, Tuhan Yesus melihat orang-orang memasukkan persembahan ke peti persembahan. Datang orang, mereka kaya, lalu dimasukkan dalam jumlah yang besar di dalam kotak persembahan itu, di rumah Allah. Lalu Tuhan melihat ada lagi, yakni janda yang miskin ini. Lalu Tuhan melihat bahwa si janda ini hanya memasukkan 2 peser. Dan dikatakan itu 1 duit. Lalu tiba-tiba kemudian Tuhan mengatakan bahwa persembahan si janda itu ternyata lebih besar daripada yang diberikan oleh si orang kaya. Kenapa begitu adik-adik? Bukankah tadi bahwa Yesus mengatakan bahwa orang kaya itu memberikan jumlah yang besar? Bukankah itu lebih banyak? Pastinya lebih banyak daripada 2 peser yang diberi janda itu. Tapi adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang diberikan janda itu lebih besar? Yakni karena janda yang miskin itu, yang lemah itu,
memberikan dari kekurangannya. Itu semua yang dia punya. Ketika dia memberikan yang 2 peser itu, tidak ada lagi hartanya apapun. Jangan-jangan setelah dia memberikan itu, dia tidak lagi punya uang untuk membeli makanan. Dia tidak lagi punya uang untuk membelikan minyak. Kalau kita mengingat janda di Sarfat yang memiliki tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit, lalu si janda itu berkata, setelah memasak ini kami akan mati. Ketika Elia meminta roti untuk dibuatkan. Mungkin seperti itu juga janda yang miskin ini. Dia memberikan 2 peser. Ini semua harta yang dimilikinya. Tidak ada lagi tabungannya. Tidak ada lagi di dompetnya. Tidak ada lagi di kantungnya. Bahkan di rumahnya pun tidak ada lagi uang. Itu sebabnya Yesus mengatakan si ibu yang janda ini memberikan dari kekurangan, dari kemiskinan. Seharusnya dia memberi, dia yang harus diberi. Seharusnya si ibu itu yang harus dibantu. Seharusnya si ibu itu tidak usah memberikan apa-apa. Dia boleh ditolong oleh orang lain. Tapi dia mengingat firman Tuhan. Dia mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak hanya melihat bahwa dia miskin, dia janda. Tapi dia justru mengingat Tuhan dan melakukan firman-Nya untuk memberikan persembahan. Dan dia berikan semua yang dia punya. Betapa hebatnya si ibu itu, bukan? Dia ibu yang tidak punya apa-apa, tidak punya banyak, dari kekurangan, dari kemiskinan, dia memberikan untuk Tuhan. Dia pasrah, dia sungguh-sungguh ikhlas, dan dia sungguh-sungguh mengikuti dan mempercayai perintah Tuhan. Dia percaya ketika dia memberikan kepada Tuhan, Tuhan yang akan tetap memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Sementara si orang kaya itu, dia memberi banyak, tapi bukan dari yang terbaik, bukan dari kekayaan yang berlimpah. Dia masih memiliki tabungan yang banyak, dia masih memiliki simpanan harta yang banyak. Sementara si ibu yang sudah janda itu hanya memberikan semua yang dia punya, yang 2 duit itu. Nah, adik-adik, ada satu cerita yang sangat menarik. Suatu ketika di dalam ibadah, seorang pendeta berkhotbah supaya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak sekedar persembahan, tetapi persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Si Pak Pendeta mengajak, sehabis khotbah ini, nanti kita bernyanyi, dan di nyanyian persembahan itu, semua yang dicinta Tuhan dan semua yang mencintai Tuhan, berikanlah persembahan yang terbaik untuk memuji, memuliakan, menghormati Tuhan. Lalu kemudian jemaat pun bernyanyi. Kantong persembahan dijalankan. Seperti biasa di gereja kita begitu ya. Lalu tiba-tiba ada anak kecil. Dia diam. Dia berpakaian sederhana. Ketika penatua menjalankan kantong persembahan, dia pegang kantong persembahan itu dan dia mengikut kantong persembahan itu jalan kemanapun kantong persembahan itu dibawa. Orang-orang berpikir, wah baik sekali anak kecil ini. Dia menjalankan persembahan itu, dia sudah ikut melayani di gereja. Tapi sebagian orang berpikir, ngapain sih anak kecil ini bawa-bawa kantong persembahan? Kan ada bapak penatua, ada ibu penatua, ada kakak GSM yang sudah menjalankannya. Kok anak kecil ini ikut megang-megang kantong persembahan itu? Bahkan sampai ke depan, si anak kecil ini memegang terus kantong persembahan itu. Lalu ketika sudah sampai di depan, mau diserahkan, diletakkan di meja altar Tuhan, si anak itu pun ikut. Lalu penatua bertanya, "Hai adik kecil, kenapa kamu memegang kantong persembahan ini? Apakah kamu mau uang?" Lalu si anak kecil itu mengatakan, "Enggak, saya enggak mau uangnya." "Lalu kenapa? Kamu senang memuji Tuhan?" "Iya." "Lalu ya udah duduk ya adik kecil." Lalu si adik kecil itu bilang, "Oh enggak, saya enggak mau. Saya harus tetap di sini." "Kenapa adik kecil?" Kata ibu sintuanya. Lalu si adik kecil itu mengatakan, "Ibu, saya enggak punya apa-apa untuk saya persembahkan. Tapi tadi Bapak Pendeta mengatakan kita harus memberikan persembahan yang terbaik.
saya nggak punya harta, tapi saya punya yang terbaik yang diberikan Tuhan dalam hidupku, yaitu diriku, tubuhku, serta semua yang ada dalam diriku ini. Pikiranku, hatiku, suaraku, semuanya mau kupersembahkan bagi Tuhan. Wah, luar biasa bukan? Anak kecil itu tidak berkata, aku punya harta. Tetapi anak kecil itu berkata, aku, tubuhku, diriku adalah harta yang paling berharga yang diberi Tuhan. Maka aku mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Bukankah itu sama seperti Tuhan Yesus? Yesus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan darahnya menjadi tebusan bagi kita. Maka si anak kecil itu juga mempersembahkan dirinya. Ini persembahan yang terbaik. Maka adik-adik, inilah persembahan yang terbaik dalam ibadah yang sejati bagi Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Di hari kemerdekaan Indonesia ini juga, sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara yang mencintai Indonesia, sebagai warga negara yang taat kepada Tuhan, taat kepada negara, cinta kepada Indonesia, membela kehormatan Indonesia, maka anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kemajuan Indonesia. Ya, hebat ya. Anak-anak Tuhan memberikan pikiran yang terbaik, memberikan kesehatan yang terbaik, memberikan disiplin yang terbaik, memberikan semua dari diri kita untuk kemajuan Indonesia, kebaikan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, kesejahteraan Indonesia. Karena itu juga yang Tuhan inginkan dari kita. Hebat ya adik-adik, kita tidak hanya mempersembahkan sedikit, tidak memberi dengan sungut-sungut, tapi dengan gembira, dengan sukacita, memberikan yang paling berharga. Apa itu? Diri kita yang paling berharga yang diberi oleh Tuhan itu. Maka sekali lagi adik-adik, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Selamat bergembira mempersembahkan tubuh kita yang terbaik dari kita untuk Tuhan dan untuk Indonesia. Amin. Kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang memberi kemerdekaan bagi negara kami. Tuhan Yesus juga memberi kemerdekaan bagi orang-orang percaya dengan menebus kami dari belenggu dosa, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan, tidak diperbudak oleh dosa lagi. Kami anak-anak Tuhan yang sudah merdeka dari dosa, yang dimerdekakan oleh Tuhan di dalam negara Indonesia juga, kami bersyukur, bersukacita, hari ini anak-anak Tuhan boleh merayakan kemerdekaan Indonesia. Tuhan, kami belajar dari seorang perempuan janda yang miskin itu, memberikan persembahan yang luar biasa, yang terbaik yang dia bisa. Dari kekurangannya, dia mempersembahkan semua hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kami pun anak-anak Tuhan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, yakni diri kami sendiri dan hidup kami sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah mama papa kami juga, berkati gereja kami juga, berkati negara kami Indonesia, berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden kami hingga pemerintahan yang terendah, RT, RW, supaya kami semua bersama-sama membangun Indonesia maju. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja. Atau yang kedua, kalian bisa scan QR code ini. Atau yang ketiga, transfer ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita mau bernyanyi dari buku ND 848 ayat 1, di Sound Adong Hubungan Tuhan. Pengulangan yang kedua, kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
besar membeli semangka. Cakep. Bagus, merah berwarna. Artinya Rakyat senang, rakyat gembira. Sekali merdeka, tetap merdeka. merdeka. Ikut lomba makan kerupuk. Cakep. Kerupuknya nggak ada rasa. Artinya Cintaku tak akan lapuk. Cinta buat negeri tercinta Indonesia. yeay. Dulu, pahlawan rela berjuang Cakep. demi anak cucu nikmati kemerdekaan. Artinya Selamat HUT RI, adik tersayang. Mari kita rayakan dengan kegembiraan. Burung-burung berkicau gembira cakep. menyambut hari paling menakjubkan. Artinya Salam merdeka adik-adik semua. Semangat berjuang wajib dilanjutkan. yeay. Sang saka merah putih berkibar, Cakep. tampak indah melambai-lambai. Artinya Semangat juang kami terus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. mantap. Merah putih berkibar di langit yang biru. Cakep. Diterpa embusan angin berulang kali. Artinya Dirgahayu ke-77 Indonesiaku, kobarkan semangat persatuan di dalam hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.